Kita beri tepuk tangan yang meriah dan disilakan kepada Bapak Bupati beserta tamu dan yang lain untuk menempati tempat yang telah disediakan. Ya, selamat siang Tribuners. Baru saja dilakukan prosesi pemotongan pita peresmian ruang sidang Bawaslu Kabupaten Tulungagung. Jadi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tulungagung ini salah satu tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan pemilu, ya, bukan hanya pemilu legislatif, nantinya juga pemilu pemilihan presiden, dan mungkin nantinya juga akan diperpanjang sampai ke pemilihan bupati wakil bupati. Kepentingan untuk menjaga pelaksanaan pemilu yang sesuai aturan, ya, jurdil, luber, itu membutuhkan sebuah proses penegakan hukum juga. Nantinya setiap pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan pemilu akan dilakukan persidangannya di sini, ya. Peresmian ruang sidang Bawaslu Tulungagung itu tadi yang secara resmi dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Tulungagung, Bapak Gatot Suno Wibowo SE. Semoga memberikan keberkahan, memberikan pelajaran yang sangat baik untuk demokrasi di Tulungagung ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang saya sampaikan di Undang-Undang Pemilu maupun undang-undang yang lain ditegaskan ada 3 unsur ini yang terpenting dalam pemilihan umum. Yang pertama adalah regulasi. Regulasi terkait dengan kepemiluan maupun perundang-undangan lain ketika itu disebut di dalam undang-undang pemilu. Kemudian yang kedua, pemilih. Pemilih ini sebagai unsur terpenting dalam pemilihan umum. Kemudian yang ketiga, penyelenggara. Yang keempat adalah penegak hukum. Nah, melalui kegiatan hari ini adalah sejarah yang paling pertama dan insya Allah dicatat dalam sejarah kehadiran Bapak Ibu, karena pertama kali di Tulungagung ada ruang sidang Bawaslu Tulungagung. Sebenarnya tidak ada sebelumnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ruang sidang Bawaslu itu sangat penting karena itu adalah proses dalam penegakan keadilan selanjutnya maupun penegakan hukum selanjutnya. Di dalam undang-undang sudah tegas bahwa beberapa sengketa atau konflik hukum itu harus diselesaikan. Bahkan di undang-undang pemilu ada yang namanya sengketa hasil pemilu, sengketa proses pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran tidak pidana pemilu, pelanggaran kode etik pemilu, dan lain-lain. Beberapa pakar menyebut bahwa faktor-faktor di dalam penegakan keadilan pemilu itu ada 4 unsur. Yang pertama, bagaimana hukumnya. Yang kedua, bagaimana penyelenggara pemilu itu sendiri dalam menegakkan keadilan pemilu. Yang ketiga adalah bagaimana penegak hukumnya sendiri. Kemudian yang keempat itu sarana dalam menegakkan hukum itu sendiri. Regulasi sudah jelas, sudah mengamanatkan, dan sudah jelas aturan-aturan yang dilakukan. Di dalam undang-undang pemilu, ketika terjadi proses sengketa, gugatan, khususnya sengketa proses pemilu itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dilakukan di tingkat penyelenggara pemilu. Sebelum itu, dan setelah itu masuklah ke ruang peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Kalau sengketa proses pemilu itu istilahnya kuasi peradilan itu diselesaikan, itu adalah merupakan syarat administrasi yang harus dilakukan. Dan itu harus punya ruang yang namanya ruang sidang. Seperti sengketa proses pemilu itu diajukan oleh peserta pemilu ketika terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh penyelenggara
baik Bawaslu maupun KPU ketika calon tidak lolos, calon kurang persyaratan sehingga dicoret. Dan ini juga terjadi dalam pemilihan bupati. Dan sengketa proses pemilihan bupati itu juga bisa dilakukan melalui Bawaslu. Ketika terjadi penetapan calon dan di situ ada yang tidak lolos, maka ruang yang bisa dilakukan adalah mengajukan sengketa proses kuasi peradilan melalui Bawaslu. Kemudian Bawaslu melakukan pemeriksaan penyidangan dan putusannya itu final mengikat kecuali 3 hal. 1, verifikasi partai. Kemudian yang kedua, penetapan calon tetap DPD, DPRD, DPR. Kemudian yang ketiga, paslon. Nah, ketika tidak puas ini, maka pihak yang bersangkutan, pihak itu mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara itu tidak akan mau memeriksa ketika proses banding administrasi melalui Bawaslu tidak dilakukan pemeriksaan. Nah, di ruang ini adalah insya Allah dalam tahapan pemilu tahun 2024 kita lakukan sebagai persidangan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak khususnya peserta pemilu di ruang ini. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 4 Januari 2023 sudah resmi Kabupaten Tulungagung memiliki ruang sidang di tempat kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung. Dan ini akan dicatat dalam sejarah ke depan.